Nextnya ini adalah pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan. Di samping kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki, seorang wirausaha itu masih harus memiliki pengalaman yang seimbang. Menurut Akurioff, John M. Mempil Jr. dan Douglas Cloud tahun 1993, ada 4 cara untuk mencapai pengalaman yang seimbang. Yang pertama itu adalah technical complete, yaitu teman-teman itu harus memiliki kompetensi dalam bidang rancang bangun yang sesuai dengan bentuk usaha yang dipilih. Nah, contohnya saya adalah seorang profesional editor. Nah, saya sudah memiliki sertifikat kompetens sebagai seorang editor. Nah, sertifikat itu didapat dengan cara saya mengikuti pelatihan, lalu saya disertifikasi sehingga saya memiliki sertifikat satu namanya sebagai penyunting audio visual. Nah, itu sudah berlambang Garuda. Nah, dari situ akan muncul trust, rasa percaya bahwa wah, dia benar-benar seorang editor loh yang memiliki kualitas yang baik. Lalu yang kedua itu adalah marketing competence, yaitu teman-teman harus memiliki kompetensi dalam menemukan pasar yang cocok, mengidentifikasi pelanggan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Nah, di sini ketika teman-teman misalnya memulai sebagai seorang wirausaha yang membuka jasa editing video. Nah, teman-teman di sini misalnya sudah menentukan nih kira-kira target saya siapa ya. Misalnya saya karena memang ingin bermain di ranah wedding ya atau pernikahan, maka saya sudah menemukan nih kira-kira pasar saya siapa ya. Oh, saya bisa memasarkan misalnya ke ataupun bergabung dengan forum-forum jasa dokumentasi editing ataupun jasa dokumentasi wedding. Nah, dari situ kan kita sudah bergabung tuh ke ranah-ranah yang memang mereka bergerak di bidang wedding ataupun pernikahan. Atau misalnya kita bisa bekerja sama gitu ya, memasarkan gitu ya ke beberapa pengelola gedung. Jadi misalnya ada gedung yang melangsungkan pernikahan, kita juga bisa dikenal gitu bahwa sebagai seorang editor gitu. Kita bisa kolaborasi dengan mereka seperti itu. Lalu yang ketiga ini adalah financial competence, yaitu teman-teman memiliki kompetensi dalam bidang keuangan, mengetahui bagaimana mendapatkan dana dan menggunakannya. Nah, ini salah satu hal yang penting dalam memulai sebuah bisnis. Ketika modal kita yang pertama itu adalah ide ya dan kreativitas, yang kedua ini adalah hal terpentingnya adalah kompetensi bagaimana teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara mendapatkan modal dan penggunaannya. Nah, pengelolaan modal yang baik ini bisa menjadikan usaha teman-teman itu bisa berkembang dengan baik. Ya, modal besar itu belum tentu baik ataupun belum tentu bagus karena tanpa adanya pengelolaan yang bagus juga dipastikan bisnisnya bisa mengalami kerugian. Contoh misalnya saya memiliki modal gitu sekitar 50 juta gitu untuk mulai sebagai editor gitu ya. 50 juta itu saya bagi-bagi nih mulai dari biaya operasional lalu biaya alat editingnya gitu ya. Namun saya salah menerapkan harga. Misalnya oke, jasa editingnya hanya 300.000, sedangkan biaya operasionalnya saja sudah lebih dari 300.000. Misalnya jasanya 300.000 tadi, saya punya biaya listrik 200.000, saya konsumsi sambil editing 100.000, yang ada rugi, malah tidak mendapatkan profit. Yang keempat ini adalah human relation competence, yaitu kompetensi dalam mengembangkan hubungan personal ya. Kenal saja itu masih kurang. Makanya teman-teman pernah mendengar ya istilah teman, sahabat gitu ya, klien, bestie gitu ya. Nah, usahakan ketika memang teman-teman gitu berkenalan dengan seseorang gitu ya, jangan hanya kenal saja, coba lakukan pendekatan yang sedikit persuasif gitu ya. Bahkan kita bisa menjadikan mereka sahabat gitu ya, karena kadang-kala gitu ya ketika kita punya sahabat gitu ya, kan yang pertama diingat itu adalah sahabat gitu ya. Jadi ketika kita sudah berkenalan dengan misalnya relasi kita gitu ya, misalnya saya kenal nih dengan videografer gitu, kayak karena saya seorang editor, nah tiba-tiba si videografer itu punya project gitu ya. Ketika punya project, nah dia nggak bisa editing video tuh, nah dia teringat, oh iya saya punya sahabat namanya Fajar, dia editor, bagus editannya, harganya bersaing. Nah pasti akan saya yang diingat. Coba hanya kenal saja, yang ada dia cari kontak dulu, referensi kontak. Nah, hubungan personal yang lebih intim itu juga menjadi salah satu nilai yang bagus untuk teman-teman ketika teman-teman mengelola klien teman-teman.
Selanjutnya ini adalah karakteristik kewirausahaan. Para wirausahawan yang sukses di beberapa negara itu pada umumnya memiliki karakteristik yang relatif sama. William D. Bygrave itu seperti dikutip oleh Suparyanto itu mengemukakan ada 10 karakteristik kewirausahaan yang terangkum dalam The 10D Character of Entrepreneurship sebagai berikutnya. Yang pertama itu adalah dreams atau mimpi, yaitu visi masa depan serta kemampuan untuk mengimplementasikan mimpi tersebut. Ya, kita harus punya mimpi. Bagaimana caranya mimpi kita itu bisa terwujud. Nah, yang kedua ini adalah decisiveness ataupun ketegasan. Nah, ketegasan di sini adalah tidak mengulur-ulur waktu dalam mengambil keputusan. Jadi jangan entar dulu ah. Teman-teman harus tegas buat keputusan. Karena apa? Kecepatan itu dianggap sebagai kunci kesuksesan. Teman-teman bisa melihat ya usaha-usaha para editor gitu ya. Teman-teman mungkin bisa lihat di media sosial. Ada yang bagus gitu ya dalam pemasarannya dan ada yang tidak karena tidak berkembang. Nah, teman-teman bisa lihat gitu bagaimana kecepatan mereka dalam mempromosikan sesuatu atau dalam menciptakan inovasinya mereka. Dan yang ketiga ini adalah doers ataupun pelaku, yaitu menentukan suatu tindakan dan melakukannya secara cepat dan tepat ya. Cepat dan tepat, jangan cepat asal nanti targetnya tidak sesuai. Yang keempat ini adalah determination ataupun ketetapan hati, di mana ini mengimplementasikan usaha dengan komitmen total, tidak menyerah saat mengalami kesulitan. Kadangkala gitu ya, yang namanya bisnis itu kan dinamik ya, ada dinamika gitu, kadang naik kadang turun. Jadi jangan sampai ketika misalnya teman-teman naik gitu senang, ketika turun teman-teman sudah menyerah, sudah tutup aja. Jangan pernah seperti itu. Seorang wirausahawan itu harus memiliki tekad yang kuat, berani, tidak mudah menyerah ya. Kita tahu memang saat ini ada di posisi terbawah, mungkin dengan adanya inovasi yang baru gitu ya, teman-teman punya dreams yang baru lagi, siapa tahu nanti itu bisa meningkat lagi. Yang pastinya itu harus tegas juga dan serta teman-teman harus melakukan beberapa tindakan yang tepat agar bisnis teman-teman itu bisa bangkit kembali. Yang kelima ini adalah dedication ataupun berdedikasi. Teman-teman itu harus berdedikasi total terhadap usahanya. Jadi kalau teman-teman memiliki bisnis, hati teman-teman itu harus sepenuhnya ada di bisnis tersebut. Jangan setengah-setengah. Ya. Karena ketika teman-teman tidak memiliki ketetapan hati yang teguh gitu ataupun tidak full gitu ya, tidak sepenuhnya di bisnis itu, otomatis bisnis tersebut juga akan stuck. Karena apa? Tidak adanya inovasi. Ya. Bisnisnya tidak akan berkembang. Itu saja. Mungkin teman-teman bisa belajar dari Bob Sadino ya, almarhum gitu ya. Kita lihat bagaimana dia memulai bisnis. Awalnya dari seorang penjual burger gitu atau penjual ayam potong, tapi sekarang bisnisnya sudah besar. Karena apa? Dia selalu bilang bisnisnya itu adalah sepenuh hatinya dia. Dia mulai dengan tekad yang kuat dan atas dasar ingin sukses seperti itu. Nah, yang keenam ini ada devotion ataupun kesetiaan ya. Nah, devotion ataupun kesetiaan ini adalah mencintai usaha mereka sehingga efektif dalam menjual produk bagi kemajuan usahanya. Ketika tadi ada kaitannya dengan apa yang harus dikuasai ya. Nah, saya seorang editor menguasai editing ini ya. Jadi ketika kita mencoba menjual gitu ya, usaha yang memang kita kuasai, otomatis ini akan efektif. Kenapa? Karena pemahaman kita ya terhadap jasa ataupun usaha ini itu sudah ada di kepala kita. Bandingkan gitu, misalnya kita tidak setia gitu. Misalnya saya seorang editor, tiba-tiba saya harus membuka jasa, misalnya bisnis adalah berjualan handphone. Nah, saya tidak tahu nih handphone ini spesifikasi seperti apa. Jadi itu tidak akan efektif ya. Jadi ketika ini sudah dikaitkan dengan kesadaran kita terhadap ataupun kemampuan kita terhadap usaha yang kita lakukan, otomatis kita akan setia, dan dari kesetiaan itu ini akan membuat kemajuan untuk usaha tersebut sehingga ini akan lebih berkembang lagi.